Jadi ada hal-hal yang memang nggak boleh, nggak bisa dipakai yang namanya survei itu untuk hal-hal mendasar, apalagi ini terkait hal mendasar masalah demokrasi, yaitu masalah pemilihan presiden. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita masih bahas lagi terkait masalah big datanya Opung, yaitu terkait dengan perbincangan di media sosial yang puas dengan presiden dan lanjut ke 3 periode. Di video selanjutnya udah gue bahas masalah big data tersebut, itu harus diverifikasi dan masih banyak tahapannya, nggak sembarangan main di bawah kalau menurut gue. Nah, ini gue bacain aja dari CNN Indonesia. Saiful Mujani patahkan dalih tunda pemilu, kepuasan pada SBY 75%. Nah, Kompas kemarin 73%. Jakarta, CNN Indonesia, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengkritik sejumlah pihak yang menjadikan survei tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi sebagai dalih penundaan pemilu 2024. Menurut Mujani, para pengusul penundaan pemilu itu menggunakan hasil survei Litbang Kompas Januari lalu yang menunjukkan tingkat kepuasan Jokowi mencapai 73%. Padahal kata dia, tingkat kepuasan itu tidak menunjukkan rakyat menghendaki Jokowi lanjut apa enggak masa jabatannya. Survei Kompas terakhir sekitar 73% mereka simpulkan berarti rakyat masih ingin Pak Jokowi terus mimpin, kata dia dalam cuitannya Jumat 11 Maret. Mujani menilai kesimpulan itu keliru sebab tingkat kepuasan itu juga pernah didapat Presiden SBY di akhir masa jabatannya pada 2012, tapi SBY nggak minta 3 periode atau ditunda pemilunya. Oke. Karena nggak ada COVID kali alasannya, tapi kalau si Opung kan bilangnya bukan masalah COVID, masalah kepuasannya. Kita kunci di kata itu. Menurut dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY sering di atas 70%. Bahkan hasil survei pihaknya pada 2012 menunjukkan SBY pernah mendapat tingkat kepuasan hingga 75%. Namun hal itu tidak membawa ke wacana perpanjangan masa jabatan SBY. Kepuasan pada Presiden SBY sering di atas 70%. Pernah beberapa kali di atas 75% dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden katanya. Nah, ini berarti SBY taat konstitusi atau nggak kepikiran kali dulu. Sorry, ini cuma joke doang. Mujani mengungkapkan hasil survei hanya menunjukkan masyarakat menghargai pemimpinnya, namun mereka juga menghargai konstitusi lewat masa jabatan presiden yang hanya 2 periode. Nah, ini gue setuju nih. Ini masyarakat kita baik-baik gitu. Kalau ditanya gimana puas gitu. Benar puas sama presiden dia yang sekarang, puas. Yang dulu gimana, yang dulu juga puas. Kalau kita itu seperti itu gitu. Jadi kalau kata Rocky Gerung juga itu yang namanya survei itu juga banyak variabelnya gitu. Oke, lanjut. Mujani mengungkapkan hasil survei hanya menunjukkan masyarakat menghargai pemimpinnya, namun mereka juga menghargai konstitusi lewat masa jabatan presiden yang hanya 2 periode. Karena itu rakyat nggak setuju Presiden Jokowi maju lagi untuk periode ketiga, juga nggak setuju pembatalan pemilu 2024 katanya. Emang akal-akalan aja sih kayaknya, bener-bener maksa banget gitu. Usulan penundaan pemilu diketahui disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Rabu 23 Maret lalu. Hingga kini usulan itu didukung 2 partai koalisi lainnya, yakni PAN dan Golkar. Ini bukan 23 Maret nih. Salah nih tanggalnya. Sedangkan sisanya menolak. Survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin mencapai 73,9% pada akhir Januari. Persentase ini meningkat tajam dari Oktober 2021 yang cuma 66,4%. Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau pada masa awal pemerintahan Jokowi. Sementara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung usulan pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110
juta orang di media sosial. Sejauh ini Demokrat, Gerindra, dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan pemilu. Nah, balik lagi nih big datanya yang tadi yang lihat di video gue sebelumnya, ini mesti diverifikasi dulu dari beberapa aspek, unsur, tahapan. Nah, terkait masalah kepuasan yang tadi gue bilang gitu. Nah, itu ketika ditanya ya pasti dijawabnya ya puas gitu. Nggak mungkin nggak puas gitu. Dan kedua, emang masyarakat kita baik-baik gitu. Ketika dijawab ya ditanya ya pasti yang bagus-bagus jawabannya gitu. Nah, itu yang karakternya itu. Jadi sehingga hasil survei itu masih perlu yang namanya di FGD-kan lah, didiskusikan di forum. Nah, jadi klaim dari Opung ini itu nggak bisa dijadiin dasar, karena Presiden SBY juga dulu sudah pernah mendapatkan hal serupa, kejadian serupa, yaitu tingkat kepuasan yang tinggi tapi tetap taat konstitusi, sehingga tidak ada wacana untuk menunda atau menambah 1 periode lagi. Oke. Walaupun ini survei ini mendukung penolakan untuk penundaan pemilu maupun mendukung untuk perpanjangan pemilu, penambahan masa perpanjangan presiden, tetap survei itu nggak boleh. Itu yang kalau kata si Rocky Gerung itu, survei itu nggak bisa untuk dipakai buat yang hal-hal mendasar, istilahnya tuh moral clarity-nya, kemurnian moralnya itu. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa dipakai yang namanya survei itu untuk hal-hal mendasar, apalagi ini terkait hal mendasar masalah demokrasi, yaitu masalah pemilihan presiden. Mau hasilnya itu ternyata puas atau nggak puas, itu tetap nggak bisa dipakai, karena konstitusinya udah jelas adalah cuman 2 periode dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu yang harus prinsipnya dipegang. Oke, itu aja. Jadi hasil survei pun dari percakapannya netizen di media sosial yang dimiliki oleh Opung itu tetap tidak bisa digunakan, karena masih ada data sebagai data pembanding. Walaupun mau data pembandingnya itu mendukung data big datanya Luhut maupun enggak, tetap sebenarnya nggak boleh untuk menunda pemilu. Kalaupun mau melalui jalur konstitusional, tonton lagi video saya yang sebelumnya, yaitu harus melalui proses panjang juga, benar-benar diverifikasi, benar-benar gak rakyat ini kalau mau ya udah referendum aja, paling simpel, bener gak big datanya gitu kalau nggak mau diverifikasi oleh pihak ketiga. Oke, itu aja bagi gue. Semoga ini membuka wacana pemikiran kita rakyat Indonesia tentang demokrasi, tentang bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.